ya. Baik itu individu, komunitas Siti. atau masyarakat, ya. Yang memiliki kehubungan. Siti Wadiatul Akidah. Materinya aja mah nggak apa-apa. Oke, Share screen aja. Oke, tadi udah Share. Oke. Nah, gitu. Jadi materi baru udah rasa. Oke, sorry. Sudah ya. Iya, belum munculnya. Ya itu. Mestinya Word juga tidak. Tuh, itu kan. Diambil materi mana? Oke, sorry. Diambil, itu Nah, gitu. Tapi yang itu hadap keluar. Jaringan anak nganggo tethering. Jadi esenya Bu. Tapi Internetnya. Internetnya juga gua. oh Bu, jadi tas selawenya. Bentar. Oh, jadi tacan Bu. Iya. Udah, sekarang. So, that's good. Wah, Abi hadir. Pak Reuman, hey. Oke. Pergi kemana dia? Oke, dimulai lagi ya. Nah ini ya sekolah ramah anak. Ibu di sini akan memberikan materi tentang sekolah ramah anak ya. Dengan mendengar kata sekolah ramah anak, kamu jangan jadi takut-takut begitu ya. Nah, kamu harus enjoy. Jadi kamu bersekolah di sekolah SMA Negeri 1 Ciawi menjadi murid baru itu harus merasa nyaman ya. Nah, kemudian maksud dan tujuannya. Nah, ini maksud dan tujuan yaitu maksud dari sekolah ramah anak itu adalah memberikan panduan kepada pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah serta penyelenggara institusi pendidikan dalam mewujudkan dan mengembangkan sekolah ramah anak. Kemudian di sini ada 3 tujuan dalam sekolah ramah anak, yaitu 1, memberikan pemahaman kepada para stakeholder dan sekolah tentang pembentukan dan pengembangan sekolah ramah anak. Kemudian yang kedua, dan yang ketiga sebagai acuan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sekolah ramah anak. Kemudian mungkin kamu bertanya apa itu Bu stakeholder ya? Stakeholder itu adalah bagian yang terpenting ya, pihak di dalam masyarakat atau individu atau komunitas, kelompok masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap sebuah organisasi perusahaan. Nah, ini bisa dengan sekolah juga ya. Nah, ini. Stakeholder itu memiliki peran aktif dan pasif dalam mengembangkan tujuannya ya. Ini bisa dijumpai dimanapun, baik di organisasi ataupun di sekolah. Kemudian definisi sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal atau non formal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan. Salah satunya yaitu mendukung partisipasi anak, terutama dalam perencanaan kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak di dalam pendidikan. Nah, itu ya. Kemudian prinsipnya. Nah, ini ada prinsip, ada yang non-diskriminasi, kemudian 1, non-diskriminasi, 2, kepentingan terbaik bagi anak, yang ketiga adalah kelangsungan hidup dan perkembangan, kemudian yang keempat, penghormatan terhadap pandangan anak, dan kelima adalah pengelolaan yang baik ya. Itu adalah prinsip sekolah ramah anak ya.
Kemudian ada lagi komponennya di dalam sekolah ramah anak itu, yaitu penerapan sekolah ramah anak itu dilaksanakan dengan merujuk kepada 6 komponen penting ya, yaitu 1, kebijakan sekolah anak. Ya. Kedua, pelaksanaan proses pembelajaran yang anak. Ya. Ketiga, pendidikan pendidik, yaitu termasuk guru, ya, kemudian tenaga pendidikan, TKU, dan jajarannya yang terlatih pada anak-anak dan sekolah ramah anak-anak. Dan sarana ramah anak sebagai penunjang dalam dunia pendidikan. Kemudian partisipasi anak itu partisipasi dari kalian ya sebagai apa di sekolah ini. Kemudian partisipasi orang tua sebagai guru, kemudian dan kepentingan lainnya yang biasanya dari teman-teman alumni dan ya. Bu, balik ke Sheila. Terus yang kelima ada tahapan persiapan dan perencanaan sekolah anak-anak. ini ya, ini ada sosialisasi tentang pembentukan dan anak ya. Ini harus ada sosialisasinya. Bagaimana ya? Ya. Ya teh kumaha tuh, Bu, terkadangu. Jar, yang pajar, Jang rabil ya teh. Sekali lagi Bil. kepada anak-anak, jangan ikut bicara. Selagi pemateri menjelaskan, kalian diam ya. Pak, terkadangu perhatikan. pada. Karena nanti tugasnya kan resumnya ya bahannya dari sini. Kalau kalian tidak memperhatikan, Mana ya? ya, tidak akan bisa mengerjakan tugas. Iya kali itu. Mulai Nanti tuh lagi ya, dilanjutkan lagi. yang pajar. Persiapan dan perencanaan ramah Bil. anak ayat. Ke kuping nggak? Bil. Udah kedengaran nggak? Anjing. Parah ih. Tahapan persiapan Banganon ih. halo. 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 Rabil. Halo. Sekali lagi, kalau masih ribut, yang masih ribut oleh Bapak akan dikeluarkan langsung dari grup ya. Yang masih ribut dari grup Zoom sama Bapak nanti dikeluarkan, di-remove ya, dihapus. Kalau kalian masih ribut sama Bapak nanti dihapus sehingga kalian dianggap Pak, tidak siap. mengikuti MPLS ya sebagai salah satu syarat masuk ke SMA ini. Jadi jangan dianggap Pak. main-main ya, MPLS itu sebagai syarat untuk bisa masuk ke SMA ini. Kalian belum jadi siswa, baru calon ya. Kalau MPLS Ya. tidak lulus, kalian bisa dikeluarkan lagi. Ya, jadi dengarkan baik-baik. Parah, orang ngopi.
Kurang ngopi, Pak. Aja. Namanya. Aduh, gue. Oke. Ayo kita lanjut lagi ya. Ayo tuh. Ayo. Oke. Tahapan yang kelima ini ada tahapan persiapan dan perencanaan sekolah ramah anak ya. Nah ini yang pertama ini ada 4 ya. Yang pertama sosialisasi tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak ya. Nah ini bisa disosialisasikan oleh guru-guru atau guru BK ya yang berkepentingan. Kemudian kedua, penyusunan kebijakan sekolah ramah anak di masing-masing satuan pendidikan. Nah, yang ketiga, konsultasi anak. Nah, ini bisa ya kalian nanti dengan guru BK. Nah, kemudian yang keempat, pembentukan tim pelaksana sekolah ramah anak. Untuk yang keenam ini ada tahapan pembentukan dan pengembangan sekolah ramah anak ya. Nah ini ada beberapa tahapan ya. Tahap 1 itu ada komponen ini tahap 1 ada 5 komponen ya. Nah itu komponen yang minimal harus dipenuhi. Di tampilan tadi ada yang buat coretan. Ya, sama Bapak nanti di remove aja. Siapa yang buat coretan sama Bapak nanti di remove. Oke, lanjut ya. Dengarkan ya yang serius. Lanjut yang keenam itu tahapan pembentukan dan pengembangan sekolah ramah anak ya. Nah, ini ada beberapa tahapan. Kemudian tahap 1 itu ada 5 komponen yang harus dipenuhi, yaitu 1 kebijakan. Kemudian yang kedua partisipasi anak. Kemudian yang ketiga adalah aspek sarana prasarana. Nah, ini kebijakan dari pemerintah dari sekolah ya. Terus yang kedua partisipasi anak itu partisipasi dari kalian ya. Nah, ini seperti yang barusan kalian. Ini pakai coret-coret nggak boleh ya. Kemudian yang ketiga aspek sarana dan prasarana yang memadai. Ibu kira kalau di sekolah SMA Ciawi aspek sarana dan prasarananya udah sangat bagus ya, karena sekolahnya ini udah terakreditasi A ya. Kemudian yang keempat adalah pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu guru dan tenaga TU ya. Kelima adalah partisipasi orang tua. Partisipasi orang tua itu bagaimana melihat perkembangan perilaku kalian ya. Kemudian tahap 2. Nah, ini sudah melalui tahap yang ke-1 yang 5 tadi ya. Nah, itu kemudian kebijakan masih ketiga pendidikan dan tenaga terlatih hak anak ya. Yang keempat partisipasi anak. Nah, ini partisipasi kalian. Kemudian yang kelima proses belajar ramah anak ya, disiplin. Nah, ini harus disiplin ya, yang positif. Nah, barusan juga masih suaranya kedengaran gandeng ya, terus coret-coret. Yang keempat, ini yang kelima itu mekanisme pengaduan ya, kemudian mempunyai program sekolah aman, bersih, sehat, peduli dan berbudaya lingkungan. Kemudian partisipasi ortu, sarana prasarana, dan partisipasi alumni yang mendukung sekolah ramah anak.
yang ketiga. Nah, ini udah mulai tahapan yang tadi, yang ke-1 dan kedua disebutkan tadi. Kemudian yang keduanya, pelaksanaan kebijakan pemantauan rutin perlindungan anak dengan memfungsikan guru piket anak, dan PDMG, POMG ya. Nah, kemudian mekanisme yang ketiga, mekanisme pengaduan. Yang keempat, proses pembelajaran. Yang kelima, partisipasi orang tua. Yang keenam, sarana dan prasarana. Yang ketujuh, standar nasional sekolah ramah anak sudah tercapai, dipastikan harus sudah tercapai ya. Oke, siap. Kemudian tahapan keempat ya, ini sama tadi sudah memenuhi tahapan 1, 2, dan 3 ya. Nah ini yang kedua, kebijakan dari sekolah ramah anak terintegrasi dalam RKAS ya. Kemudian yang ketiga, pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang keempat, partisipasi anak terlihat dalam perencanaan dan pemantauan. Kelima, proses pembelajaran. Nah, ini ada kelas paralel yang sudah ramah anak ya. Yang keenam, mekanisme pengaduan. Nah, ini SOP pengaduan itu didampingi oleh forum sekolah ramah anak ya. Ketujuh, partisipasi orang tua dan sarana prasarana ya. Nah, ini tahap 5 ya. Jadi dari tahapan ini ada yang tahapan terakhirnya, yaitu adalah tahapan kelima. Ini sudah memenuhi tahap 1, 2, 3, 4. Kemudian ada kebijakan, pendidik dan tenaga pelatih hak anak sudah mempunyai working group ya dalam Pokja sekolah ramah anak. Kemudian yang keempat, proses pembelajaran seluruh kelas sudah melaksanakan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kemudian partisipasi anak-anak sudah berani dan bisa melakukan pengaduan. Ya. Ini ada mekanisme pengaduannya. Nah, ini pengaduannya, ini ada alur pengaduan, yaitu dari sana ya ada pendaftaran penyampaian pengaduan, yaitu oleh pelapor atau korban. Nah, itu pelapor itu adalah siswa atau saksi, guru, tenaga pendidikan, orang tua, masyarakat ya. Saksi itu setiap orang yang menjadikan kejadian. Kedua adalah pengaduan ya. Ketiga adalah pengaduan, ini ada saksi yang melihat kondisi. Nah, ini kepada pelanggaran hak anaknya. Kemudian pengaduan diterima oleh tim pengaduan. Nah, ini ya. Nah, ini ada tim penerima pengaduan. Kemudian, nah ini kalau di SMA atau SMK sederajat, ini ada guru BK ya, yaitu yang tim pengaduan itu guru BK, guru yang dipercaya murid atau wali kelas, bisa atau kepala sekolah ya. Kemudian teknis pengaduannya, pelapor, saksi menyampaikan laporan pengaduan kepada tim pengaduan ya, gitu. Kemudian ini tim pengaduan, kemudian guru BK menanyakan kronologis kejadian. Nah, ini harus ada saksi ya. Ini merujuk pada Permendikbud ya nomor 111 tentang bimbingan konseling. Kemudian ada tim pengaduan ini ya melakukan klarifikasi masalah. Nah, ini kan ada masalah. Nah, klarifikasi masalah yaitu kebenaran informasi serta mendokumentasikannya bukti kejadian atau kasus. Kemudian ada ini analisis masalah ya. Nah, ini analisis masalah ini yang terkait dengan memahami, nah ini alfa dan
gitu ya. Oh, ya. Nah, ini kemudian menetapkan penindakan ya, penindakannya diselesaikan oleh mediasi ya, atau terminasi. Kemudian Leng. kemudian membutuhkan rujukan repilar kepada pihak lain ya, misalkan orang tua, puskesmas atau polisi ya. Nah, jika sekolah tidak sanggup menyelesaikan, meminta bantuan ke UPT kecamatan atau kalau di KCD ya, nanti ke dinas provinsi. Kemudian menyampaikan informasi kepada pemohon penyampai tentang pengaduan. Assalamualaikum. Amanah. Tahapan pemantauan evaluasi dan pelaporan. Nah, ini ada pemantauan internal ya. Tim internal itu menyusun instrumen pemantauan dengan bantuan pendamping ya, mengacu kepada instrumen yang dibuat oleh KPAA. Kemudian yang kedua melakukan pemantauan sebanyak 2 kali 1 tahun sesuai dengan kesepakatan tim. Kemudian pemantauan eksternalnya ini tim SARA melibatkan gugus KLA klaster dinas lembaga lain ya. Ini pemantauan dengan mengacu kepada instrumen yang dibuat KPAA. Kemudian pelaksana gugus informasi itu tentang tim koordinasi sekolah ramah anak dengan anak ya. Yang ke-14. Nah, ini tahapan pemantauannya ini ada yang evaluasi. Nah, evaluasi dilakukan oleh tim internal maupun oleh tim yang telah tergabung dalam klaster 4 gugus tugas KLA. Nah, ini berdasarkan hasil instrumen yang disebarkan oleh responden. Nah, ditelaah kemudian dianalisa, dibuat kesimpulan rekomendasi ya kepada pihak terkait. 15. Nah, kemudian pelaporan dilakukan oleh pelaporan itu dilakukan oleh tim dan dilaporkan kepada gugus tugas KLA kabupaten yang akan melaporkan berjenjang kepada guru dan dinas provinsi. Nah, atau kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Oke, kesimpulannya sekolah ramah anak memastikan setiap anak secara inklusif berada dalam lingkungan yang aman secara fisik, melindungi secara emosional, dan mendukung secara psikologis. Mungkin pemaparan dari Ibu cukup sekian. Nanti kalau ada yang bertanya, boleh ya nanti kalau sudah beres ya. Mudah-mudahan kamu tidak puas ya, supaya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Dikembalikan kepada moderator. Atur nuhun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Itulah pemaparan ramah anak. Kalau misalnya kalian tidak puas dengan pemaparan Bu Ai, kalian boleh bertanya atau ada yang mengganjal di hati apa itu ramah anak, silahkan bertanya nanti di chat. Kalau enggak nanti ada sesi khusus di Ya Bu Eta, naon Bu anu kitu? kalian bertanya. Ya. Sekarang kita akan menginjak pada materi kedua tentang Jelas, cara Bu. belajar efektif yang akan disampaikan oleh Bu Ros Rostika. Biodata Bu Ros, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 24 Oktober 1981. 82, masih muda ya Bu Ros itu. Alamat rumah Kampung Kiara Kuda, RT 2 RW 7, Desa Pakemitan Kidul, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Mata pelajaran yang diampu matematika peminatan. Ya, jadi kalau misalnya kalian tidak akan lepas dari matematika maupun itu jurusan IPA atau IPS, tetap bertemu dengan matematika ya. Riwayat pendidikan SDN 4 Pakemitan tahun 1988 sampai 94. SMP Negeri 1 Ciawi 1994 sampai 1997. SMA Negeri 1 Ciawi dari 1997 sampai tahun 2000. Perguruan tinggi Universitas Siliwangi tahun 2000 sampai tahun 2004 jurusan pendidikan matematika. Kegiatan yang diikuti selain menjadi tenaga pendidik yaitu crafter. Apa itu crafter? Nanti ditanya sendiri kepada Bu Ros ya, kalau mau bertanya. Kita simak saja materi selanjutnya tentang belajar yang efektif. Disimak dengan baik ya anak-anak ya. Selamat menyimak. Pada Bu Ros, dipersilakan. Bu. Siap. Siap. Si Arya ya. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat ya. Salam. Waalaikumsalam. Tadi diperkenalkan oleh moderator. Jadi materi yang akan Ibu sampaikan yaitu cara belajar efektif. Nah, jadi isinya nanti berupa tips-tips bagaimana cara belajar yang efektif. Nah, kita langsung saja ya. Kenapa ada cara belajar efektif? Nah, bermula dari kalau setiap manusia itu mempunyai kewajiban untuk belajar, kita dari sejak lahir itu sudah dihadapkan dengan kewajiban untuk belajar, mulai dari belajar untuk makan, berjalan, kemudian bicara. Nah, terus hingga kita besar, kita juga masih dihadapkan dengan belajar di sekolah maupun belajar dari lingkungan. Sebetulnya, belajar itu memiliki arti yang sangat luas. Namun, kata belajar identik dengan kewajiban seorang anak sekolahan atau mungkin sekalipun belajar itu adalah kewajiban kita, terutama kita yang seorang muslim, bahwa sudah dijelaskan bahwa belajar itu adalah mulai dari buayan sampai liang lahat gitu kan ya. Nah, tapi sebenarnya banyak orang masih berasumsi bahwa belajar merupakan hal yang tidak menyenangkan. Mereka kebanyakan menganggap belajar itu sebagai hal yang tidak menyenangkan, padahal anggapan tersebut bisa membuat kegiatan belajar menjadi tidak menyenangkan dan kurang efektif. Nah, oleh karena itu, sebenarnya apa sih belajar efektif itu? Nah, belajar efektif itu adalah cara yang teratur, tuntas secara berkesinambungan dan produktif, yakni menghasilkan kepandaian, pengetahuan, keterampilan,
pembentukan sikap mental dan intelektual yang baik serta bertanggung jawab. Jadi intinya kata belajar sendiri bisa mempunyai arti secara singkat adalah perubahan sikap, lebih ke perubahan sikap. Ya, kalau kepandaian dan pengetahuan itu nanti dan keterampilan bisa diasah. Bagaimana tips-tips cara belajar efektif? Ibu akan menyampaikan yang singkat saja, karena sebetulnya banyak tips bagaimana cara belajar yang efektif. Yang pertama yaitu tetapkan tujuan. Kalian itu belajar itu kan ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tentunya dengan memasuki SMA itu sendiri, kalian sudah paham bahwa tingkat SMA itu harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, dengan menetapkan tujuan atau target, misalkan kalian ingin masuk perguruan tinggi ternama di Indonesia. Nah, dengan memasuki suaranya. Masih ada ya bikin coretan. Sekali lagi Bapak ingatkan yang bikin coretan akan di remove. Jadi kalian jangan melakukan hal yang tidak berguna. Sekarang perhatikan. Ada? Ya. Diulang ya. Yang pertama, tips cara belajar efektif itu adalah tetapkan tujuan atau tetapkan target. Misalkan kalian belajar karena ingin memasuki perguruan tinggi ternama di Indonesia. Nah, dengan memasuki perguruan tinggi tersebut, kamu tentunya harus mempunyai nilai yang mumpuni. Nah, oleh karena itu, tetapkan tujuan sebisa mungkin cukup signifikan untuk memacu semangat kalian. Karena dengan menentukan tujuan bisa menjadi sebuah motivasi untuk jika kamu mulai merasa kehilangan minat untuk belajar. Misalnya, dan tujuan juga bisa membantu kalian tetap fokus dan konsisten selama belajar. Kemudian yang kedua, belajar. Nah, dengan mengatur jadwal belajar, kalian harus disiplin dalam menaati jam belajar. Misalkan dari mulai jam 7 malam hingga jam 8 malam, kalian itu di rumah waktunya untuk belajar. Dan jangan lupa juga untuk beristirahat sejenak, misalkan 5 atau 10 menit untuk merefresh otaknya gitu ya. Nah, sebetulnya belajar setiap hari itu adalah salah satu kunci keberhasilan kalian dalam belajar. Supaya materi yang didapat itu lebih banyak terserap ke otak. Itu akan lebih maksimal jika dibandingkan dengan belajar kebut semalam atau sistem SKS ya, jadi sistem kebut semalam. Nah, jadi belajar dengan disiplin waktu bisa membantu kalian lebih efektif dalam belajar daripada tidak belajar sama sekali. Walaupun itu durasinya hanya menghabiskan 20 menit untuk belajar setiap harinya. Ibu rasa itu cukup gitu ya, waktu segitu, daripada tidak sama sekali. Kemudian yang ketiga itu buat suasana belajar nyaman. Jadi maksudnya ada beberapa orang yang terbiasa belajar itu harus dalam suasana yang sepi dan tidak banyak gangguan. Maka tipe orang yang belajarnya seperti itu, cari tempat yang memang memadai. Misalnya kalau yang sukanya tempat sepi itu belajar di perpustakaan atau
atau KP yang tenang, kan banyak ya sekarang KP berjamuran. Kemudian yang tipe belajarnya itu memang bisa membuat lebih fokus dalam belajar. Semuanya bergantung ke diri kalian sendiri. Kalian yang tahu bagaimana kemampuan kalian sendiri dan suasana belajar mana yang kira-kiranya nyaman untuk kalian lakukan. Kemudian yang keempat, tips yang keempat adalah membuat ringkasan. Nah, membuat ringkasan ini biasanya kan menulis pokok pentingnya saja gitu ya, atau poin-poin dari bahan belajar kalian yang buku itu ditulis hal-hal yang sekiranya penting untuk diulang. Nah, kalau untuk misalkan pelajaran fisika, kimia, matematika, biasanya itu hal-hal yang pentingnya ditulisnya itu rumus-rumusnya. Nah, rumus-rumus tersebut bisa ditempel di cermin, sehingga kalau kalian bercermin setiap pagi sebelum berangkat sekolah, otomatis otomatis bisa melihat rumus tersebut. Jadi semakin banyak dilihat, mudah-mudahan insya Allah semakin ingat gitu. Dan sebetulnya dengan membuat ringkasan tersebut, kalian itu secara tidak langsung mengulang materi yang telah didapatkan. Pengulangan berulang-ulang membantu kalian mengingat kembali catatan yang lebih efektif. Nah, apalagi kalau bagi seseorang yang sibuk, sebetulnya membuat catatan ulang itu bisa sangat membantu. Kemudian tips yang kelima adalah buat akronim yang mudah diingat atau singkatan-singkatan yang mudah diingat, atau istilahnya mungkin ada yang dengar juga jembatan keledai. Nah, jika kalian tipe orang yang sering lupa materi pelajaran, membuat akronim atau jembatan keledai ini bisa sangat membantu. Contohnya akronim itu mungkin kalian pernah dengar tentang asas pemilu itu kan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, kita bisa singkat supaya ingat jadi luber, judil. Atau nanti kalian ketemu di kelas 10 itu ketemu dengan mata pelajaran kimia. Nah, nanti ada golongan-golongan unsur. Misalnya golongan 1A itu ada hidrogen, litium, natrium, kalium, kemudian ada rubidium, ada cesium, ada pransium. Nah, karena mengingat unsurnya mungkin karena masih asing, jadi bisa dibikin akronim atau bikin di jembatan keledai dengan hari libur nanti hanya untuk hidrogen, liburnya untuk litium, nantinya untuk natrium. Kalau Rabu K-nya untuk kalium, Rabunya untuk rubidium, cari saya di Perancis. CS-nya cesium dan FR-nya untuk Prancisnya untuk FR atau untuk pransium. Jadi seperti itu. Insya Allah akan sangat membantu mengingat materi gitu ya. Jadi golongan 1A misalkan jadi hari libur nanti, kalau Rabu cari saya di Perancis. Golongan 2A beli mangga campur sirup bau racun, kan lebih enak ya diingatnya. Kemudian tips yang selanjutnya adalah pahami bukan menghafal. Nah, beberapa orang salah dalam belajar pada hal ini. Nah, seringkali orang tersebut malah menghafal materi dan bukan memahaminya. Padahal sekedar menghafal pelajaran itu hanya akan efektif pas waktu ujian saja atau dalam jangka waktu yang pendek. Setelah itu insya Allah lupa. Jadi usahakan jangan dihafal tapi dipahami. Kalau paham itu dalam jangka panjang. Jadi ilmu yang dihafalkan akan mudah untuk dilupakan jika dihafalkan dan tidak meninggalkan manfaat apapun. Terutama untuk pelajaran-pelajaran eksak atau ada yang berhitung-hitungnya, bukan hanya matematika saja, kimia atau fisika, tapi untuk yang lainnya juga lebih baik dipahami, bukan hanya dihafalkan saja.
Nah, apalagi kalau yang esak itu lebih ke banyaknya latihan ya, lebih banyak latihan, insya Allah lebih banyak paham, lebih banyak paham. Kemudian tips yang selanjutnya itu adalah jangan malu untuk bertanya. Banyak apa istilahnya? Banyak apa namanya? Kenapa doa alewo pamis taur Sunda namanya? Bukan berarti banyaknya itu malu-maluin, bukan seperti itu. Jadi kenapa kita belajar? Tentunya karena kita belum paham atau belum mengerti gitu kan ya. Jadi jangan segan untuk bertanya jika kita tidak memahami sesuatu atau buntu dalam ilmu, maka jangan malu untuk bertanya. Silakan bertanya. Bapak Ibu guru, sebetulnya misalkan salah tatap muka, kalau misalkan kalian belum paham di kelas, tidak apa-apa kok main ke ruang guru. Tentunya dengan permisi dulu, apakah mengganggu waktu istirahat Bapak atau Ibu, itu akan lebih menyenangkan bagi Bapak Ibu guru dan akan sangat terbuka. Kemudian tips yang ke-8 adalah jangan menyerah. Bukan lagu ya. Jangan menyerah, maksud di sini jika semua sudah kamu lakukan dan masih belum mencapai target, bukan berarti kamu gagal. Ingat bahwa kamu tidak akan pernah tidak membuat kesalahan. Tetap percaya diri dan terus berusaha, terus diulang-ulang. Dan tetap tenang dan jangan menyerah atau pantang menyerah. Tidak ada jalan pintas dalam hidup. Begitu juga dengan mengejar sebuah impian. Tidak ada jalan pintas untuk meraih impian kalian. Maka jangan pernah menyerah untuk terus belajar. Kalau belum bisa, terus diulang. Apalagi kalau sekarang kan banyak media ya yang bisa kalian pakai untuk pembelajaran. Kalian punya gadget, bisa dimaksimalkan. Apapun yang kalian tanya, insya Allah ada di Google. Ya. Kemudian tips yang selanjutnya adalah yang sukai mata pelajaran dan jangan benci gurunya. Dengan menyukai mata pelajaran atau hal yang sedang kalian pelajari akan sangat berpengaruh terhadap keefektifan dan keberhasilan belajar kalian. Nah, dengan menyukai pelajaran atau ilmu tersebut, kita akan lebih bersemangat untuk menerima dan menyerap ilmu yang didapat. Tapi syaratnya juga jangan benci gurunya, karena biasanya sekalipun kita menyukai mata pelajaran tersebut, kalau ke gurunya kurang suka, biasanya udah jadi malas gitu ya. Jadi diusahakan sukai mata pelajarannya, gurunya juga jangan dibenci. Karena jika otak kita sudah nanggung, nggak suka sama seseorang, udah aja gitu kan, pelajaran juga sudah tidak akan masuk. Kemudian yang terakhir, tips yang terakhir itu adalah berdoa. Nah, ini penting. Seberapa besar pun usaha kalian dalam mencapai tujuan, jika tidak berdoa, ya sebetulnya timpang gitu ya, atau tidak sempurna. Nah, jadi untuk menyempurnakannya, jangan lupa untuk berdoa. Nah, berdoa itu sebagai pelengkap usaha kita, dan insya Allah membuat ilmu kita yang kita dapat itu menjadi berkah dan bermanfaat. Ya, itu saja mungkin beberapa tips yang bisa Ibu sampaikan. Kalau ada yang masih penasaran, nanti silakan bertanya di chatnya ya. Nanti notulennya akan menuliskan pertanyaan kalian. Kali itu saja cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator Ibu Rika, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi Fajar, wabarakatuh. Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, anak-anak materi yang sangat dahsyat untuk kalian yang lewatin itu kalian tanam dalam pikiran kalian Waalaikumsalam. yang ajaib gitu ya, mewujudkan semua mimpi-mimpi dan cita-cita kalian itu dimulai dengan belajar yang efektif. Jadi intinya kalian harus disiplin dengan jadwal yang sudah kalian buat. Kemudian pahami, jangan coba untuk menghafal, gitu ya, dari guru ya. Kalau kalian buat materinya secara detail, kalian boleh minta materinya ke guru itu lewat WA, lewat email, silahkan hubungi guru ya. Untuk materi selanjutnya kita akan pada materi hidup bersih dan sehat yang disampaikan oleh Kamumu dan Muadi. Bacakan dulu data materinya ya. Nama Mumu dan Muadi SPD. Tempat tanggal lahir Tasikmalaya 28 Juli 1992. Alamat rumah Kampung Sukahurip, Desa Nangewer, Kecamatan Ageng, Tasikmalaya, dekat Cipatani ya. Yang berkunjung ke Pak Umum. Mata pelajaran yang diampu ekonomi, karya dan kewirausahaan. Riwayat pendidikan SD, SDN Nangewer, SMP, SMP Negeri 1 Pager Ageng, SMA, SMA Negeri 1 Ciawi, perguruan tinggi, S1 Pendidikan Ekonomi, Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Ya. Untuk lebih jelasnya, kita simak materi tentang hidup bersih dan sehat dari Kamumu dan Muadi. Silakan Kamu. Video nak aktifkan bangun. Kita beri mengawal video. Fajar, Fajar. Diajar di Umbah. Hujan. Bacot. Terima kasih kepada Ibu Rika, moderator yang sudah memberikan waktunya untuk menyampaikan menyampaikan materi tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Selamat pagi menuju siang anak-anak. Sore, Pak, sore. Ya, di sini Bapak akan menyampaikan perilaku hidup bersih dan sehat di rumah, di sekolah, di tempat umum, atau bisa di fasilitas pelayanan kesehatan seperti di rumah sakit. Serta di sini ada tips hidup sehat di era new normal. Ya, pada saat ini kan memang keadaannya lagi era new normal gitu ya, setelah adanya pandemi COVID-19. Nah, apa perilaku hidup bersih dan sehat itu adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Nah, itu yang disebut dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Misalnya tentang gizi ya, gizi itu mulai dari makanan yang beraneka ragam makanan ya. Yang selanjutnya minum tablet atau tambah darah itu juga bisa. Selanjutnya
mengkonsumsi garam beriodium atau minum vitamin gitu ya untuk menambah gizi, atau dalam tentang kesehatan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya gitu ya di lingkungan tempatnya masing-masing, membersihkan lingkungan ya, setiap rumah dianjurkan untuk melaksanakan perilaku kesehatan gitu ya. Nah, apa manfaat perilaku hidup bersih dan sehat? Manfaatnya sangat banyak ya. Antara lain setiap anggota keluarga menjadi hidup sehat, tidak mudah sakit gitu ya. Anak tumbuh sehat, cerdas, dan anggota keluarga giat bekerja. Selanjutnya di sini ada lokasi PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat di rumah, di sekolah, di tempat umum, dan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di rumah sakit. Yang pertama yang akan dijelaskan yaitu perilaku hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, apa saja yang di rumah itu? Yang pertama adalah yang harus dilakukan menggunakan air bersih. Itu memang wajib menggunakan air bersih. Yang selanjutnya mencuci tangan dengan air bersih dan sabun ya. Dalam keadaan saat ini memang harus setiap kali atau setiap kali keluar dari mana saja gitu ya, pegang apa saja harus mencuci tangan dengan air bersih dan harus pakai sabun. Selanjutnya menggunakan jamban atau WC yang sehat gitu ya. Jamban atau WC yang sehat itu kalau misalkan dibersihkan WC-nya, barangkali di dalam WC itu banyak bakteri atau kuman ya, bisa disemprot dengan cairan pembersih. Selanjutnya memberantas jentik di rumah. Jentik di rumah itu kan banyak ya, seperti kalau misalkan ada ember yang tergenang air, itu kan nanti banyak jentik-jentiknya. Selanjutnya kalau misalkan ada gelombang-gelombang air di depan rumah atau di dalam rumah, itu wajib dibuang atau dibersihkan karena itu merupakan sumber jentik nyamuk gitu ya. Karena jentik nyamuk itu merupakan sumber dari gejala DBD ya. Selanjutnya untuk asupan bisa makan buah dan sayur setiap hari gitu ya, makan buah dan sayuran untuk menambah nutrisi. Itu hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, selanjutnya melakukan aktivitas fisik setiap hari. Nah, untuk adik-adik aktivitas fisik setiap hari itu harus bagaimana gitu ya. Contohnya saja kalau kalian ya untuk adik-adik kelas 10 bisa membantu, kalau misalkan perempuan bisa membantu orang tua atau ibu ya membersihkan rumah, halaman, itu sama ya aktivitas fisik. Aktivitas fisik kalau misalkan laki-laki sama juga kalau bisa membereskan rumah juga harus bisa, membersihkan halaman atau membantu orang tua atau ayah ya, itu sama melakukan aktivitas fisik setiap hari. Selebihnya kan banyak untuk kegiatan orang tua yang bisa dibantu oleh kita. Nah, yang terakhir untuk adik-adik kelas 10 itu tidak boleh merokok di dalam ruangan, apalagi nanti di sekolah gitu ya. Di rumah juga itu jangan. Karena apa? Dampak dari merokok itu kalau misalkan untuk kesehatan memang itu tidak bagus gitu ya, menimbulkan penyakit dan sebagainya. Apalagi sekilas dari fisik juga kalau dampak dari merokok di dalam ruangan, di rumah itu kan cuaca jadi bau, apalagi di dalam kamar gitu ya, pakaian jadi bau gitu ya dan sebagainya. Itu kan tidak boleh ya. Tidak boleh merokok. Nah, itulah perilaku hidup bersih dan sehat di rumah. Mudah-mudahan bisa dilakukan oleh adik-adik semuanya. Ya,
Yang kedua yaitu perilaku hidup bersih sehat di sekolah. Nah, apa saja hidup bersih sehat di sekolah? Hidup bersih sehat di sekolah itu yang pertama ini ada ekstrakurikulernya yang melakukannya ya, yang bisa dilakukannya yang pertama ada UKS atau PMR. Nah, PMR atau UKS atau PMR itu yaitu ruang lingkup dan tujuan UKS tidak lain mengarahkan pada praktik PHBS di sekolah karena terdiri dari sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah atas kesadaran sebagai hasil pembelajaran. Sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit di lingkungan sekolah ya, meningkatkan kesehatan siswa-siswi atau Bapak Ibu guru, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat. Contohnya misalkan membuang sampah pada tempat yang disediakan. Itu kan di sekolah banyak ya tempat-tempat sampah di depan kelas itu harus sampah itu harus dibuang ke tempatnya, jangan sampai disimpan di kelas atau di dalam meja kalau nanti kalian sudah masuk pembelajaran di kelas. Selanjutnya cuci tangan ya, cuci tangan habis dari olahraga atau makan atau pegang apa ya bisa cuci tangan karena sekarang di sekolah kita sudah ada banyak di depan kelas sudah ada wastafel ya atau tempat cuci tangan di depan kelas gitu ya. Nah, itulah perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah kita atau di sekolah ya. Yang selanjutnya yang ketiga, nah, PHBS atau kegiatan yang dapat dilakukan efektivitas PHBS di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kenapa disampaikan di fasilitas pelayanan kesehatan? Barangkali gitu ya adik-adik atau kita semua mengunjungi tempat pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit gitu ya. Kita harus melakukannya harus bagaimana gitu ya. Yang pertama memang sekarang di dalam keadaan seperti ini pasti banyak tempat-tempat cuci tangan ya, mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Yang selanjutnya penggunaan air bersih ya, itu harus ada ya, atau penggunaan air bersih harus dipakai. Selanjutnya penggunaan jamban yang sehat di fasilitas kesehatan karena kan yang namanya rumah sakit itu kan banyak yang sakit gitu ya, otomatis tidak menimbulkan atau tidak kita tidak terinfeksi penyakit-penyakit yang ada di kesehatan gitu ya, di pelayanan kesehatan. Selanjutnya membuang sampah pada tempatnya kalau di kalian nanti di tempat-tempat pelayanan kesehatan. Yang selanjutnya dilarang merokok gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Yang selanjutnya tidak meludah sembarangan karena nanti menimbulkan penyakit kepada orang lain. Yang selanjutnya pemberantasan jentik nyamuk. Kalau misalkan ada sampah yang menggenang atau banyak air yang mengenang, boleh kita buang supaya nanti tidak ada jentik-jentik nyamuknya. Selanjutnya yang selanjutnya ada tips menjaga kesehatan di era new normal. Nah, pada saat ini kan keadaan kita lagi era new normal atau setelah adanya wabah COVID-19 gitu ya. Bagaimana tipsnya? Nah, untuk adik-adik, yang pertama pastikan memakai masker setiap keluar rumah, itu wajib ya. Apalagi kalau adik-adik
pergi ke kota Tasikmalaya itu ada anjuran atau ada perintah kalau misalkan tidak memakai masker itu didenda 50 sampai 100.000. Ya, Bapak Gubernur juga sudah menyarankan itu keluar rumah wajib memakai masker. Ya, kalau misalnya tidak pakai masker itu didenda. Selanjutnya cukup dengan pakai masker kain. Ya, masker kain diganti per 4 jam sekali. Ya, 4 jam sekali. Nah, itu bisa dicuci atau diganti ya buang. Nah, jika bepergian dengan jangka waktu yang cukup lama, maka dianjurkan membawa masker 2 sampai 3 buah ya kalau misalkan lama. Ya, kalau misalkan sebentar itu bisa satu masker saja. Nah, itu ya. Jadi buat adik-adik kalau misalkan keluar rumah itu wajib membawa masker atau pakai masker. Yang selanjutnya, tips menjaga kesehatan yaitu jika bepergian menggunakan angkutan umum dan berada di tempat umum, pastikan selalu menjaga jarak. Ya, kenapa adik-adik sekarang MPLS-nya pakai Zoom ya atau di rumah? Nah, karena kita harus menjaga jarak dulu ya. Karena menjaga jarak dulu supaya nah ini bukan perintah memang di era new normal ini harus menjaga jarak dulu. Yang selanjutnya selalu mencuci tangan dengan sabun, tadi sudah dijelaskan juga ya, dengan sabun setelah memegang benda yang kemungkinan benda tersebut dipegang banyak orang sebelum makan dan setelah makan. Misalkan adik-adik ya keluar rumah itu banyak yang dipegang, misalkan ke Alfamart itu ya kalian pegang pintunya atau pegang apa ya, itu pulang ke rumah harus cuci tangan dulu, atau di tempat-tempat umum kalian bisa cuci tangan dulu sebelum makan dan setelah makan. Selanjutnya sesampainya di rumah, maka yang pertama kalian dilakukan adalah segera lepas pakaian yang digunakan dan rendam dengan air sabun, lalu segera mandi. Jadi pakaian yang kalian pakai seharian itu tidak boleh dipakai lagi atau langsung direndam atau langsung dicuci ya. Yang selanjutnya konsumsi makanan bergizi yang seimbang. Contohnya tadi buah-buahan, ya, sayur-sayuran supaya seimbang ya, juga imunnya selalu kuat gitu ya, dan tidak terkontaminasi virus gitu ya. Yang selanjutnya dengan konsumsi suplemen ya, meningkatkan daya tahan tubuh atau minum suplemen ya, suplemen supaya meningkatkan daya tahan tubuh. Yang terakhir buat adik-adik jangan lupa olahraga minimal 30 menit setiap hari ya, lebih bagusnya pagi-pagi gitu ya, sebelum MPLS dimulai itu olahraga dulu 30 menit ya. Berjalan-jalan di sekitar halaman rumah, atau yang berat push up, olahraga lainnya lari, bersepeda yang bisa dilakukan. PHBS atau tips menjaga kesehatan di era new normal. Nah, apa manfaat dari atau tujuan dari PHBS? PHBS ini atau di era new normal ini yaitu upaya penerapan indikator PHBS di tingkat rumah, di sekolah, dan di tempat umum, dan di tempat lainnya. Tentu sangat tergantung lagi dengan kesadaran yang berperan aktif masyarakat di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Sebab upaya mewujudkan lingkungan yang sehat akan menunjang pola perilaku kehidupan rakyat yang sehat secara berkelanjutan. Apalagi di era new normal ini, supaya normal lebih cepat,
dituntut untuk masyarakat hidup pola PHBS yang ada di lingkungan di rumahnya masing-masing. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Barangkali nanti ada yang bisa ditanyakan, silakan bisa di chat di Zoom-nya. Ya, kita kembalikan lagi kepada Ibu Rika. Bu, unmute. Ya, tips yang sangat bagus. Unmute. Yang sangat bagus ya di kala masa pandemi seperti ini. Jadi kalau kalian mematuhinya itu lebih bagus, lebih sehat buat kalian, buat keluarga kalian, buat teman-teman kalian ya. Semuanya bisa aman dengan tips yang diberikan oleh kamu ya, walaupun berada di masa pandemi. Selanjutnya kita akan menginjak pada sesi pertanyaan, sesi tanya jawab yang sebetulnya sudah disampaikan di chat. Jadi tidak ada sesi pertanyaan langsung. Pertanyaannya sudah disampaikan di chat yang kalian sampaikan di Zoom ini ya. Mungkin Bu Ros sudah melangsung beberapa pertanyaan. Atau Bu Ai dulu ya, Bu Ai, Bu Ros dan Pak Mamu. Pertanyaannya sudah dirangkum oleh para pemateri. Jadi mungkin yang sudah bertanya di chat akan dijawab langsung oleh para pemateri. Bu Ai sudah siap? Jawab ya Bu Ai. Pada Bu Ai dipersilakan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari siswa-siswa yang dahsyat ini ya. Silakan Bu Ai. Oh, iya. Sudah ke Bu Ai tadi? Udah belum ini nanti iya kan bekas bumbu headset nak. Bentar ya. Bentar ya. Ya nonton di ini ada beberapa pertanyaan. Oke, tentang perhatikannya ada beberapa pertanyaan yang tentang sekolah ramah anak. Ditampilkan. Ya. Mana? Ini yang pertama dari Gustina Rahayu ya. Nah ini kelas kelompok B ya. Apakah sekolah ramah anak itu berpengaruh besar terhadap pendidikan? Oke, Ibu jawab ya. Sangat besar pengaruhnya ya, karena dengan mengadakan sekolah ramah anak kita bisa membuat nyaman dalam belajar. Nah, ini yang nantinya bisa menunjang dalam dunia pendidikan ya. Nah, itu sangat berpengaruh ya, banyak. Jadi harus dibuat nyaman kan sekolah itu, kemudian aman, ramah. Nah, itu ya. Terus yang bagaimana? Bisa disimak? Nah, kemudian yang kedua dari Siti Widiatul. Ini adalah kelompok F ya. Bertanya itu tentang dengan apa itu cenah SOP? Apa itu SOP itu apa? Nah, SOP itu adalah standar operation procedure ya. Operating procedure ya. Nah, ini pengertiannya itu sistem pengaturan atau prosedur yang penting dalam sebuah organisasi ya, yang terstruktur. Nah, itu SOP itu ya. Ini ada di perusahaan-perusahaan ya. Nah, kemudian yang ketiga ada Nabil ya. Nah, ini Nabil bertanya tentang apa bedanya
BK dengan BP. Nah, cuman beda istilah saja ya. BP dengan BK itu sama ya. Nah, BP itu adalah bimbingan penyuluhan. Nah, terus kalau BK adalah bimbingan konseling. Nah, itu ya. Bimbingan adalah pemberian bantuan arahan yang diberikan kepada klien ya, baik individu maupun kelompok ya. Nah, ini ya ada bimbingan penyuluhan dan ada bimbingan konseling ya, tapi istilahnya itu masih itu saja ya, sama ya. Nah, ini kalau bimbingan penyuluhan adalah proses pemberian bantuan atau arahan ya kepada yang diberikan kepada konselor, kepada kliennya baik secara individu yang sedang mengalami suatu masalah untuk mendapatkan pemecahan masalah, sama dengan kalau bimbingan untuk yang konseling itu adalah istilah sekarang ya. Nah, itu sama proses bantuan ya dilakukan oleh ahli kepada beberapa atau individu. Nah, ini dalam memahami diri sendiri. Nah, itu ya. Kemudian dari Pida Bani Syuhada. Nah, ini bertanya tentang apa saja yang bisa dilakukan oleh siswa dalam menyongsong terbentuknya RSSRA, katanya gitu ya. Nah, yang dilakukan oleh siswa itu yaitu anti bullying ya. Nah, ini kamu jangan membuli teman-teman ya, atau anti kekerasan, jangan ikut tawuran ya. Nah, itu kemudian energinya harus diarahkan kepada kegiatan yang positif. Kalau ada perilaku kekerasan atau bullying ya, korban harus melaporkan kepada pihak sekolah atau pihak terkait. Kemudian ada pertanyaan dari Sela Hanifah. Sela Hanifah ini kelompok A. Nah, ketika ada pengaduan itu harus ada masalah dulu atau tidak? Ya otomatis misalkan kalau ada pengaduan mungkin kamu kan harus ada masalah dulu. Dah mau ngadu naon, namun tidak ada masalah ya. Kalau tidak ada masalah mau mengadu apa ya itu, atau bisalah sekedar curhat nggak apa-apa ya, tapi yang positif. Nah, itu ya. Nah, kemudian ada lagi dari pertanyaan dari Meta Nur Oktavia, kelompok F. Apakah sulit merencanakan pembentukan tim? Ya, tidak sulit ya, karena di setiap sekolah sudah ada timnya ya. Nah, ini. Kemudian yang keempat ada lagi yang berapa orang ini? Yang G 1 2 3 4 5 6 ke-7. Apa itu Desti Putri ini? Desti Putri yang kelompok A bertanya apakah ada di SRA ada di semua sekolah ada ya. Nah, ini kenapa harus ada? Karena ini ada landasan hukumnya ya dari menterinya. Nah, ini harus ada ya. Nah, supaya untuk membuat nyaman di sekolah. Nah, kemudian ada lagi yang bertanya tentang apa itu KLA, Bu. Nah, KLA itu adalah ini pertanyaan dari Amanda Agustin ya. Nah, ini yang di kelompok F. KLA itu adalah ini gugus tugas ini kabupaten ya, yaitu disebutkan kota layak anak KLA itu. Nah, ini lembaga koordinatif di tingkat nasional,
provinsi, kabupaten atau kota yang mengkoordinasikan kebijakan program kegiatan ini ya. Nah, ini kabupaten atau kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program. Nah, ini untuk kegiatan menjamin terpenuhinya hak anak. Terus, nah yang selanjutnya yang bertanya Siti Rahmawati. Nah, Siti Rahmawati menanyakan tentang apa itu Bu KPPA. Nah, ini Siti Rahmawati dari kelompok C ini. KPPA itu adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, itu ya. Kalau dahulu adalah Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Nah, ini adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir Nisrini apa itu Adrikni. Nah, ini ya. Ini yang dari kelompok J. Nah, ini dia bertanya kalau ada anak yang tidak mau speak up harus bagaimana? Nah, ini harus bagaimana anak yang tidak mau speak up ya. Harus kalau anak yang harusnya bahwa mengatakan itu ini harus diberi pengertian ya. Kenapa tidak mau speak up ya? Nah, diam tidak mengubah apa-apa ya. Kamu harus jangan malu bertanya sesat di jalan ya. Nah, diam tidak bisa mengubah apa-apa. Kemudian orang yang terpapar informasi itu yang berbeda ya. Jangan beranggapan nggak usah lah ikut bicara juga tidak, orang lain sudah tahu. Nah, jangan begitu ya. Kemudian banyak hal yang harus disuarakan bersama, yaitu untuk kita mendapatkan penyelesaian ya. Terus agar bisa terwakili ya apa yang kita rasakan. Kemudian ini bisa juga dilakukan membuka ruang diskusi. Nah, itu ya. Mungkin yang bertanya kepada Ibu ada 1, 2, 3, 10 orang ya. Nah, itu ya udah dijawab ya. Makasih, semoga tidak puas, nanti puasnya di luar daring ya. Assalamualaikum. Berikutnya kita pada materi kedua yang pertanyaan-pertanyaannya sudah dirangkum semua ya. Ya, berikutnya pada pemateri kedua yang pertanyaan-pertanyaannya sudah dirangkum sama Bu Ros. Disingkat aja yang Bu Ros ya, jadi yang intinya gitu biar soalnya tidak terlalu lama untuk akses internet ya. Ya. Bu Ros sudah dirangkum pertanyaan-pertanyaannya. Sebentar, ada sebagian Bu. Dirangkum aja, jadi yang tidak perlu dari per orang. Ya, dipersilakan Bu Ros. Udah ya, Pak. Ya, ada beberapa pertanyaan yang masuk untuk materi cara belajar efektif. Setelah dilihat ada beberapa pertanyaan yang hampir mirip, diantaranya pertanyaan dari Ananda Haifa Lizatul R dari kelas E, kemudian ada dari Gustiana Rahayu kelas F, kemudian Rahmania Maulida dari kelas B. Nah, ini pertanyaannya hampir mirip gitu ya. Jadi isi pertanyaannya bagaimana cara mengatasi rasa malas ketika belajar. Itu hampir sama ya, rata-ratanya seperti itu. Jadi bagaimana cara mengatasi rasa malas ketika belajar?
ada tips, ada beberapa tips ya, mudah-mudahan bisa diterima. Yang pertama itu jangan menunda. Jangan pernah menunda suatu hal. Coba untuk lakukan sekarang juga. Karena dengan menunda justru akan membuat beban kalian menjadi lebih berat. Jadi usahakan segera lakukan tugas ataupun hal sekecil apapun. Jika sudah terbiasa mengerjakannya, maka kalian akan langsung yang berat-berat. Dia tidak akan terhindar dari rasa malas. Jadi yang pertama triksnya jangan pernah menunda hal sekecil apapun. Yang kedua, buat target. Buat target sesuai kemampuan kalian. Karena dengan adanya target, kalian pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target tersebut. Tanamkan pada diri kalian bahwa dengan dapat menyelesaikan target yang kalian buat, maka kalian akan lebih bersemangat dan giat dalam melakukan suatu hal. Kemudian yang ketiga, olahraga dan pola hidup sehat. Nah, olahraga itu bisa bisa menambah nutrisi untuk tubuh kita. Karena malas itu bisa dikatakan atau bisa disebabkan karena kurangnya nutrisi dalam tubuh. Jadi salah satu cara mengatasi rasa malas itu dengan cara berolahraga dan pola hidup sehat. Pola hidup sehat tentunya dari berbagai segi ya, dari kebersihan badan, pakaian, kemudian juga dari pola makanan yang harus kalian perhatikan. Kemudian yang keempat, buatlah daftar apa saja yang akan kalian lakukan mulai dari bangun tidur hingga sesaat sebelum tidur. Nah, dengan adanya daftar checklist, bisa berupa daftar checklistnya, dengan adanya daftar checklist tersebut, kalian bisa lebih terorganisir apa yang akan kalian lakukan. Kemudian yang kelima, hadiahi diri sendiri, atau me time lah gitu ya istilahnya. Me time. Jadi jangan segan-segan untuk memberikan bonus untuk tubuh sendiri. Misalnya kalau yang suka dipijat, ya pijat supaya lebih rileks badannya gitu ya. Atau bisa kasih hadiah-hadiah kecil, misalnya apa ya? Memberikan nutrisi tambahan, suplemen tambahan buat tubuh itu bisa dikatakan hadiah untuk diri sendiri. Kemudian yang keenam, tipsnya memotivasi diri sendiri. Jadi usahakan untuk memotivasi diri kalian sendiri. Tanamkan pada diri bahwa bukan orang yang bahwa kalian bukanlah orang yang malas. Jadi dimotivasi atau hilangkan kata malas dari pikirannya, hilangkan hal-hal yang negatifnya. Jadi dengan sendirinya bahwa saya bukan orang yang malas, jadi insya Allah termotivasi. Kemudian yang ketujuh, hindari tempat tidur atau sofa atau apa ya, PW, paling enak untuk rebahan gitu ya. Hindari tempat-tempat yang enak untuk rebahan. Jadi biasanya kalau mendekati tempat tidur atau sofa, biasanya tempat tidur atau sofanya itu melambaikan tangan ya, seakan-akan ingin tidur terus di situ gitu ya. Kemudian yang kedelapan, hindari hal yang menyenangkan di pagi hari. Kenapa? Karena hal-hal yang berat kalau dilakukan di pagi hari, maka siang harinya akan kekurangan energi, sehingga menyebabkan cepat capek dan otomatis malas melakukan hal-hal yang lainnya, atau energi kita sudah banyak terkuras di pagi hari.
Kemudian yang ke-9, buat jadwal harian. Nah, untuk jadwal harian ini, kita akan bisa memastikan bahwa segala kegiatan atau aktivitas kita bisa dilakukan dengan lebih terperinci, sehingga menanamkan sikap disiplin gitu ya. Kemudian yang ke-10, menanamkan pola hidup teratur. Pastikan segala sesuatunya kalian atur dengan baik, jangan sampai tempat atau sesuatu yang ada di lingkungan itu berantakan, sehingga kalau berantakan karena suasananya sudah tidak enak, apalagi kalau kita mau belajar gitu ya, jadi diusahakan tempatnya tetap rapi. Barangkali itu beberapa tips yang bisa Ibu sampaikan untuk Haifa, kemudian Gustiana, Rahmania, dan yang lainnya yang pertanyaannya hampir sama. Kemudian ada pertanyaan yang lain dari ini teh Saira atau Fatimah Azahra kelas B. Ini teh siapa, Bu? Saira, siapa ini? Saira ya, dari Saira Fatimah Azahra. Pertanyaannya adalah, apa akibatnya kalau kita tidak belajar dengan efektif? Ya, kalau tidak belajar dengan efektif, sebetulnya tidak apa-apa, tapi barangkali target kalian tidak bisa tercapai dengan maksimal gitu ya. Jadi itu yang bisa mengakibatkan kalau kita tidak belajar dengan efektif. Kemudian bagaimana apa lagi ya? Pertanyaan dari Revarianti kelas D. Bagaimana cara agar kita menyukai suatu pelajaran sedangkan kita kurang menguasai dalam bidang pelajaran itu sendiri? Hilangkan kata tidak dalam benak kalian. Jadi hilangkan kata-kata negatifnya. Insya Allah bisa segala sesuatu juga. Kalau usahanya maksimal, insya Allah bisa. Kemudian bagaimana tips agar tidak mudah mengantuk ketika KBM? Nenggulan Anastasia kelas E. Bagaimana tips agar tidak mudah mengantuk ketika KBM? Istirahat yang cukup, Neng. Jangan main ML terus ya. Kemudian di sela-sela belajar, usahakan untuk istirahat 5 atau 10 menit. Barangkali itu yang bisa Ibu sampaikan karena durasi. Masih ada pertanyaan yang lain untuk materi yang ketiga. Yang kurang puas, nanti bisa dilanjut lagi. Silahkan pertanyaannya nanti ada dirangkum oleh notulen. Kalau ada yang kurang puas, mangga silahkan masih bisa di chat. Terima kasih Ibu Moderator. Kenapa? Langsung aja, Pak. Silakan kamu pertanyaan selanjutnya. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan masuk ke Bapak ya mengenai pola hidup sehat, pola hidup bersih dan sehat ya.
banyak sekali pertanyaan, namun hanya dijawab oleh Bapak hanya berapa orang ya, karena banyak sekali ya, tidak cukup sampai 1 jam ya, mungkin sampai 1 hari jawabnya. Yang pertama pertanyaan dari Pani Aulia ya, ruang L. Di sini pertanyaannya, bagaimana kalau ada seseorang yang merokok di dekat orang lain, lalu orang itu tidak sengaja menghirup asap rokoknya, apakah orang itu akan terkena dampaknya? Ya, jawabannya ya jelas terkena dampaknya. Ya, perokok itu kan ada yang namanya perokok aktif dan perokok pasif. Kalau yang merokok itu perokok aktif ya, sama dampaknya banyak ya, seperti kanker dan sebagainya. Selanjutnya ada perokok pasif. Kalau perokok pasif itu orang yang menghirup asap rokok dari seseorang yang merokok, sama dampaknya seperti orang yang merokok. Yang untuk itu, untuk adik-adik, siswa-siswi SMA, apalagi laki-laki ya, tidak boleh merokok, karena jelas dampaknya. Di dalam rokok juga dijelaskan dampak rokok itu apa, sudah dijelaskan ya. Nah, perokok aktif dengan perokok pasif, perokok aktif juga berbahaya, apalagi perokok pasif ya, itu dampaknya sama dengan perokok aktif. Nah, itu pertanyaan dari Aulia ya. Aulia, ada pertanyaan Pani Aulia. Pani Aulia ada? Halo Pani Aulia. Dari ruang L. Di-mute ya. Yang kedua, dari saudari Maya. Pertanyaannya di jaga jarak, termasuk dalam angkot gitu ya. Sementara supir angkot ya selalu mendesak kita untuk duduk, berdesak-desakan ya, supaya cepat jalan angkotnya. Nah, bagaimana solusinya? Nah, memang kalau dulu bulan-bulan ke belakang jaga jarak memang diwajibkan harus jaga jarak. Tetapi di era new normal ini sedikit-sedikit Ya, tulis jaga ngaran. jarak. Terus kalau misalkan dalam angkot, bagaimana solusinya? Kalau misalkan sudah berdesak, sudah terdesak, sudah apa ya? Kalau misalkan keadaan tubuh kita masih sehat atau pakai masker, nggak apa-apa gitu ya berdesakan. Tapi kalau misalkan keadaan kita lagi sakit atau misalkan kita tidak pede, takut, lebih baik pindah angkot saja, gitu ya. Nah itu pertanyaan dari saudara Maya ya. Kalau misalkan berdesakan di angkot, atau misalkan kalau kalau misalkan nggak bisa penuh dari angkot, ya diantar saja ya oleh orang tua atau oleh saudara ya. Yang selanjutnya, pertanyaan dari saudara Gustina Rahayu dari ruang D. Bagaimana tips agar tidak malas berolahraga? Nah, banyak sekali ya malas karena olahraga teh. Nah, kalau tips berolahraga itu kalau bisa jangan berolahraga yang berat-berat dulu. Yang ringan-ringan saja. Misalkan lari-lari kecil di depan rumah gitu ya. Supaya keluar keringat aja dulu. Nanti bisa dirasakan manfaatnya kalau misalkan sudah berolahraga atau keluar keringat terus berolahraga dan istirahat, makan ya. Itu akan tubuh kita akan terasa sehat dan segar. Kalau misalkan kita sudah terasa manfaat olahraga,
olahraganya ditingkatkan lagi gitu ya. Kalau misalkan lari biasanya misalkan berapa meter jadi 1 kilo. Kalau misalkan dari 1 kilo jadi 5 kilo atau 10 kilo. Nah, kalau misalkan lari tidak bisa, ya kita lagi musimnya naik sepeda gitu ya. Bersepeda di pagi hari atau di sore hari. Nah, itulah tips olahraga supaya tidak malas gitu ya. Jadi sedikit-sedikit aja dulu olahraganya, jangan langsung yang berat-berat. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Nadia Juandam. Ya, Nadia Juandam, kelas ruangan D. Mengapa perilaku hidup sehat bersih dan sehat dapat mempengaruhi kecerdasan anak? Ya. Kecerdasan anak ya, kalau misalkan kondisi kita sehat ya kita pasti berpikirnya jernih gitu ya, siap menerima materi gitu, apapun materi gitu ya. Kondisi kita aja dulu, kalau misalkan kondisi kita sehat pasti berpikir jernih atau apa ya, siap menerima materi apapun gitu ya. Tapi kalau misalkan kondisi kita tidak sehat atau mudah terkena virus, otomatis malas untuk belajar atau berpikir gitu ya, seperti itu. Jadi diwajibkan semuanya melakukan perilaku hidup bersih dan sehat seperti tadi kan ya, sudah dijelaskan. Selanjutnya pertanyaan dari Mela ya, dari ruang F. Nah, Pak, kalau misalkan lari lebih baik pagi atau siang ya untuk menurunkan berat badan? Wah, ini mah diet ya. Kalau misalkan, tapi udah pertanyaan Bapak udah pernah lari atau belum gitu ya? Takutnya kalau misalkan siang hari itu kecapean ya. Nah, lebih baik dicoba dulu lari pagi hari gitu ya. Untuk supaya tidak terasa berat. Nah, kalau siang itu kan cepat capek karena udaranya panas. Nah, lebih baik dicoba dulu pagi hari, lalu kalau misalkan pagi sudah terasa, itu dilakukan siang hari gitu ya. Karena takutnya itu lari itu akan terasa berat gitu ya. Dan nanti itu akan terasa malas larinya. Nah, itu ya pertanyaan dari Meta ya. Selanjutnya pertanyaan dari Asrul, kelas atau ruang G ya. Asrul, apa tindakan pada orang yang membuang sampah sembarangan? Nah, kalau misalkan kita melihat orang yang membuang sampah sembarangan, baik di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekolah atau dimanapun, ya kita menegur ya, tapi tegurnya dengan sopan santun atau tata krama gitu ya, dengan tata krama kalian gitu ya. Boleh dibuang ke tempatnya atau punten ya, sampahnya dibuang ke tempatnya. Kalau misalkan orang tersebut tidak mau ditegur ya dengan ikhlas ya kita boleh bisa membuangnya atau membantu membuangnya ke tempat sampah. Nah, tidak berat ya kalau misalkan kita atau membuang sampah kepada tempatnya gitu ya. Nah, itulah beberapa pertanyaan yang bisa dijawab oleh Bapak, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk ke sini gitu, tapi tidak semuanya bisa dijawab. Atau bisa nanti lain kali bisa chat atau sharing lagi ya. Nah, jadi kita tidak pada saat ini pada keadaan new normal ini diharapkan bisa menerapkan pola hidup sehat, menerapkan hidup bersih dan sehat ya, baik di rumah maupun nanti di sekolah atau di luar sekolah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada Ibu Rika.
Habis beneran kuotanya. Ya, sok, Bu. Kita sudah sampai di ada penghujung acara ya. Ibu akan mencoba menyimpulkan materi-materi yang sudah disampaikan dan dari beberapa pertanyaan. Yang intinya, saya harus berusaha dan bersih gitu ya. Ketika kalian sudah hidup dan bersih, kalian akan bisa mencapai cara belajar yang efektif. Jika kalian mempunyai permasalahan, sekolah menjadi wahana yang ramah. Kalian memfasilitasi segala sesuatu walaupun kalian tidak mempunyai masalah, silahkan datang ke BP. Bimbingan penyuluhan. Ya, kalian tentang teknologi informasi dan komunikasi, silakan berkonsultasi ke BKTIK. Itu berhubungan dengan hubungan dan admin. Kalau kalian punya masalah ataupun tidak masalah, ada keluhan ataupun apapun, silakan masuk ke BP gitu ya. Jadi sudah sangat menyediakan berbagai hal yang akan mendukung kalian untuk bisa mencapai cita-cita kalian. Cuma konsentrasi kalian, kedisiplinan kalian yang justru harus lebih diutamakan gitu ya. Demikian materi dari hari ini untuk sesi hari ini. Kalau kalian bisa menyerapnya, menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Untuk lebih mempersingkat waktu acara, kami kembalikan lagi kepada yaitu Pak Dudi Prisnawan. Pada Pak Dudi saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Sudah? Sudah ya. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang sudah membimbing ataupun mengatur acara, yaitu di mana acara hari kedua untuk MPLS yaitu pada hari Rabu. Ya, alhamdulillah untuk acara MPLS hari sekarang udah beres, dan juga materi yang pertama disampaikan oleh Bu Ain Siti, kemudian yang kedua disampaikan oleh Boros, dan yang ketiga disampaikan oleh Pak Mumu, sudah beres. Kemudian juga ada sedikit informasi, yaitu mengenai untuk dari akhir acara MPLS sekarang, yaitu di mana untuk materi yang sudah kalian simak, kalian harus membuat sebuah resume ataupun rangkuman, yaitu kalian membuat resume dan rangkuman itu dimasukkan ke dalam format yang sudah dikirim oleh koordinator WA grup masing-masing, gitu kan. Jadi untuk pengumpulannya itu pada hari Jumat, ya, yaitu di mana akhir dari kegiatan MPLS. Jadi kalian bisa mengerjakan mau sekarang hasil materi sekarang, mau diresume sekarang juga gak apa-apa, silakan, ataupun mau ntar malam ataupun mau besok gak apa-apa. Yang penting dari setiap penyampaian materi dari baik hari Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat, kalian harus meresume itu semua materi yang akhirnya ntar ada link yang akan di-share kembali oleh panitia dari MPLS. Kemudian ntar resume kalian dimasukkan ke sana, dan ntar di hari terakhir hari Jumat kalian mengirimkan resume ke hasil resume kalian, yaitu lewat link yang akan ntar di-share oleh penanggung jawab dari WA group masing-masing, baik itu dari kelas A sampai kelas selanjutnya, seperti itu. Itu untuk mengenai pengumpulan resume. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengenai absensi tetap diisi, yaitu lewat Google Form seperti kemarin, gitu kan. Cuman ada perbedaannya, kalau kemarin resume itu langsung di Google Form, langsung bersamaan dengan absensi. Kalau sekarang untuk resume itu ada linknya lagi. Jadi entar pengumpulan resume itu pada hari Jumat. Seperti itu. Jadi siapa yang mengumpulkan resume itu peserta didik yang akan mendapatkan sertifikat MPLS. Kalau misalkan peserta didik yang tidak mengumpulkan resume ataupun rangkuman, berarti peserta didik tidak akan mendapatkan sertifikat yaitu dalam kegiatan MPLS. Seperti itu ya. Mungkin kurang, kalau misalkan ada yang masih mau ditanyakan, ntar tanyakan saja kepada koordinator
grup WA-nya masing-masing, yaitu karena kalian di grup WA itu udah ada koordinatornya dipegang oleh masing-masing ibu guru ya ataupun bapak guru. Mungkin cukup sekian untuk acara MPLS kali ini. Semoga di acara MPLS ataupun materi yang sudah disampaikan oleh bapak ibu guru dari SMA Negeri 1 Ciawi untuk peserta didik SMA Negeri 1 Ciawi semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, kita tutup acara MPLS sekarang yaitu dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.